Shalom, damai di hati. Aku dapat orang lagi kembali dengan Inci Vine. Di dalam sama-sama orang akan membahas bina anak Gemim. Kali ini pembacaannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Ya, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun orang semua dalam pembacaan firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Bapak, saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman. Dan kami minta hikmat yang daripadamu. Hikmat yang Engkau berikan kepada kami saat ini Bapa, untuk kami dapat mengerti. Ketika kami mau mengerti Bapa, kami dimampukan melalui Roh Kudus Tuhan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan yang melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami anak kecil-Mu dilayakkan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, berdoa sambil mengucap syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, dan Roh mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Ya, yang disebut berbahagia orang yang ada dengar firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ya, adik-adik, seperti biasanya Enci mesti tanya. Ya, siapa pernah merasa difitnah atau dituduh untuk perbuatan yang Tuhan tidak lakukan? Angkat tangan, ayo, siapa? Ya, atau adik-adik, kita dituduh oleh teman-teman kita sekelas, kita menyontek padahal kita tidak menyontek. Atau adik-adik ada kehilangan di kelas dan teman-teman bilang, "Aduh, cuma dia sendiri di kelas." Padahal adik-adik, torangnya tidak lakukan, torangnya tidak pencuri ya. Tapi ada banyak orang-orang, torang teman-teman kelas yang sama-sama ada batuduh bahwa torangnya ambil karena cuma torang sendiri dalam kelas. Atau kita dituduh mengatakan sesuatu yang buruk pada orang lain, padahal kita tidak mengatakannya. Aduh, betapa orang sakit hati, Kang.
Sakit hati dah dengar kalau orang dituduh, kalau orangnya nak lakukan. Orang difitnah, kalau orangnya nak lakukan. Aduh memang orang bilang sakitnya tuh di sini. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan. Begitu juga yang dialami oleh Bapak Stefanus. Dia kasihan dituduh, menghujat Allah dan menghujat Musa. Ya, sampai-sampai adik mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan orang-orang ahli Taurat adik-adik. Ya, mereka menyergap Stefanus atau Bapak Stefanus, orang sergap, orang seret, orang bawa ke hadapan mahkamah agama. Nah, adik, sekarang Encik mau tanya, siapa tahu Bapak Stefanus ini? Ada yang kenal? Iya, adik-adikku ini berkati Tuhan. Di situ dikatakan ayat 5. Iya, ayat 5b. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah, selain dia punya iman dan Roh Kudus, ia juga mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya, di situ dikatakan ayat 5. Adik-adik, Bapak Stefanus ini salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh orang-orang waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus, karena waktu itu tuh jumlah murid-murid bertambah, so semakin banyak sehingga imam-imam besar dia so menyerahkan diri dan percaya Pak Tuhan Yesus jadi pengikut Yesus. Jadi so banyak orang yang ikut Pak Tuhan Yesus adik-adik. Cuma adik-adik ini pelayanan meja untuk melayani orang miskin so tabiar ya. Jadi dorang sepakat untuk memilih 7 orang akan melayani orang miskin. Ya, yang 7 orang ini yaitu diantaranya orang boleh baca di ayat yang ke-5. Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ya, 7 orang ini dipilih untuk melayani meja, melayani orang miskin dan para janda-janda. Karena itu pelayanan doa dan firman so tabiat. Jadi orang sepakat mau pilih 7 orang. Dan nih Bapak Stefanus ini adik-adik salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah adik-adik, Encik mau tanya, kira-kira siapa dah tuduh Bapak Stefanus adik-adik? Iya, orang-orang yang pada saat itu yang disebut orang-orang Libertini, yaitu anggota jemaat dari orang-orang Kirene dan Alexandria bersama dengan orang-orang Yahudi dan Kilikia dan dari Asia. Ya, orang ada soal jawab dan mereka tidak mau menerima karena ini Bapak Stefanus ada memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Injil Tuhan Yesus sampai-sampai mereka menolak Tuhan Yesus dan mereka berdebat sehingga mereka berdebat dan orang bersoal jawab. Adik-adik yang diberkati Tuhan, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan berusaha ini Bapak Stefanus meyakinkan, ya, meyakinkan supaya orang mau terima Tuhan Yesus. Tapi adik-adik karena dorang ni mau tolak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sampai dorang kalah atau dorang tidak sanggup melawan hikmat Bapak Stefanus. Ya, karena ada apa? Ada Roh Kudus yang membantu memberikan hikmat kepada Bapak Stefanus supaya dia boleh melawan orang banyak adik-adik. Sehingga dorang semakin apa? Dorang semakin bataria. Dorang bilang begini karena dorang so kalah dalam berdebat adik-adik karena dorang tidak dapat melawan hikmat dari Bapak Stefanus. Dorang bataria. Dorang hasut tuh orang-orang waktu itu. Dorang taruhkan saksi-saksi palsu dengan berkata, orang ini terus-menerus perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Ya, dorang bilang lagi bahwa Tuhan Yesus akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Jadi bataria, kenapa itu dia bilang kata Tuhan Yesus ada mau rubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Jadi dorang hujat, dorang
saksi-saksi palsu bataria jadi seakan-akan itu benar terjadi. Apa ini saksi-saksi palsu apa kasih tuduhan terhadap Bapak Stefanus ini bahwa memang Bapak Stefanus ini ada hujat Pak Allah dan Musa. Nah, ada di Queen berkati Tuhan, mereka tidak puas. Akhirnya ada di durang tangkap Bapak Stefanus, adik-adik, durang seret, durang tuduh macam-macam. Orang ingin menghukum dan memenjarakan ini Bapak Stefanus. Nah, ada di kasihan Kang, ini Bapak Stefanus ini ada di ia sudah melakukan yang baik, tapi orang-orang tidak mau percaya pada apa yang dia sampaikan. Ya, nah begitu juga dengan torang, toh. Yang orang kadangkala kalau berteman ada yang tidak suka pada orang atau tidak suka kompromi dengan hal-hal kebaikan. Orang lebih suka apa? Berkompromi dengan hal kejahatan. Karena orang berpikir, ya sebentar sudah ada orang berteman yang kita. Jadi ikut jo arus supaya aman. Nah, ada di tapi orang lihat Bapak Stefanus dia ndak takut walaupun dorang so bataria, dorang so tuduh Bapak Stefanus ini adik-adik. Tapi orang lihat Bapak Stefanus dia tidak takut adik-adik. Walaupun orang so bataria akan pada dia, so tuduh pada dia macam-macam, tapi dia tidak takut. Coba toh kalau orang so tuduh yang tidak betul, paling orang menyau, ki apa so? Apa so? Orang lebih marah, orang lebih geram, atau orang lebih bataria, balas bataria, atau ada di orang so apa? So tumbuh, orang bilang, aduh, nyata enggak bilangnya betul, atau begitu orang bersifat tuh, jadi kau berkati Tuhan, tetapi orang lihat Bapak Stefanus, iya. Ternyata adik-adik di dalam segala sesuatu Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus selalu menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Stefanus. Bahkan Tuhan Yesus selalu menunjukkan sesuatu yang dahsyat bagi Bapak Stefanus. Bahkan Tuhan Yesus membela Bapak Stefanus. Ya, adik-adik, ketika orang-orang yang saat itu ada duduk di dalam sidang, orang ada menatap wajah Stefanus. Orang terkejut, orang kaget dong. Kapa ini Stefanus wajah atau muka sama dengan muka malaikat. Iya, orang-orang yang melihat wajah Stefanus, orang kaget. Iya, kini orang tahu bahwa benar-benar Tuhan Yesus ternyata ada beserta dengan Bapak Stefanus. Tuhan Yesus sedang menyertai Bapak Stefanus dan Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Stefanus. Ya, adik-adik, toh semua orang dalam sidang ini orang kaget. Bapak Stefanus pemuka sama dengan malaikat, di wajah sama dengan malaikat, bercahaya adik-adik. Pokoknya sama dengan malaikat. Di situ orang boleh pikir bukan main Kang, kuasa Tuhan. Iya ada sertai Bapak Stefanus adik-adik. Sehingga di pemuka bukan lagi Stefanus, karena di pemuka sama dengan wajah malaikat. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, cerita pada pembelajaran ini kita boleh belajar bahwa ketika kita bercerita tentang Tuhan Yesus, ada orang atau orang pertama yang nyandak suka. Bukan semua orang menceritakan orang-orang orang mau terima. Ada yang suka, ada yang tidak. Iya, tetapi ingat Jo, luar biasa kuasa Tuhan mau kasih keberanian pada orang. Toh melalui Roh Kudus kasih keberanian. Orang boleh ceritakan cerita tentang Tuhan Yesus. Toh sama dengan Bapak Stefanus ini. Karena kuasa Roh Kudus ada berikan keberanian sehingga Bapak Stefanus ini boleh bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, sehingga ia dapat bercerita dengan baik kepada semua orang. Bukan main. Luar biasa tuh karya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai orang-orang yang dia pilih, ya ternyata Tuhan Yesus benar-benar menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Iya. Adik-adikku ini berkati Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan pada orang, maukah orang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Ya, mari adik-adik jangan takut sama dengan Stefanus, toh sama dengan minggu lalu juga Petrus. Jangan pernah takut melalui penginjilan Stefanus saat ini orang boleh belajar
torang ceritakanlah apa yang menjadi cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak. Karena Roh Kudus akan membantu patorang, mau kasih keberanian sehingga torang boleh bersaksi bagi nama Tuhan. Iya, Eci bilang sekali lagi toh, kalau torang bersaksi untuk Tuhan, jangan takut-takut. Karena torang yakin dan percaya ada Roh Kudus yang selalu beserta dengan torang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu sudah kami dengar bersama. Mampukan kami Bapa menjadi pewarta-pewarta kecil di mana saja kami berada. Sehingga kami boleh tampil beda, kami boleh tampil berani, kami boleh menyatakan kebenaran firman Allah kepada semua orang. Sehingga orang-orang yang belum percaya semakin menjadi percaya Bapa, dan banyak jiwa yang diselamatkan melalui pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami. Jadikan firman-Mu pelita dalam kehidupan kami sehingga menerangi jalan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.